Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar di rumahnya, anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak jangan lupa sarapan ya. Lalu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan anak-anak siapkan dulu buku tema satunya, juga buku tulis dan alat-alat tulisnya. Anak-anak buka bukunya pada halaman 41. Di sana terdapat perintah ayo mengamati. Nah, di bawah itu terdapat gambar hewan. Ada gambar hewan apa saja? Pertama, ada gambar hewan kelinci dan yang kedua ada gambar hewan siput. Jadi, di dalam gambar tersebut terdapat 2 ekor hewan. Kemudian dibuka pada halaman 42, di sana terdapat hewan kelinci dan siput yang dikotak-kotakan secara terpisah dan di bawahnya terdapat tabel karakteristik. Nah, itu kalian isi ya, Ibu contohkan. Pertama, karakteristik kelinci adalah hewan vertebrata. Kalian masih ingat kan kita kemarin pernah mempelajari tentang hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Dan ada beberapa karakteristik lainnya, itu kalian isi, boleh lihat Google. Selanjutnya itu ada hewan siput, di bawahnya terdapat beberapa karakteristik dan karakteristik yang pertama adalah avertebrata. Avertebrata itu artinya kebalikannya dari vertebrata itu tadi. Kalau vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang, avertebrata ini adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Ya, paham ya? Nah, di dalam tabel karakteristik siput tersebut juga terdapat beberapa karakteristik yang harus kalian isi. Untuk isinya, kalian bisa mencarinya di Google. Atau kalian juga bisa bertanya kepada ayah dan bunda serta kakak kalian. Membahas mengenai hewan avertebrata itu bukan hanya siput ya anak-anak. Sekarang kalian bisa buka bukunya pada halaman 43. Nah, di sana terdapat tabel, ada perintah ayo mengamati. Di sekitarmu pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama dengan ayah dan bunda atau kakak kalian, mari kita identifikasikan organ geraknya. Nah, di bawahnya ada tabel. Di sana terdapat hewan yang pertama belalang, yang kedua cacing, dan yang ketiga ubur-ubur. Di sana ditanyakan nama organ gerak serta fungsinya. Nah, kita akan bahas bersama-sama ya. Yang pertama adalah belalang. Organ gerak pada belalang adalah kakinya. Kaki bagian depan ataupun kaki bagian belakang. Kaki belalang berfungsi untuk berjalan, melompat, hingga mencengkram batang pohon agar tidak jatuh. Selanjutnya adalah organ gerak cacing. Organ gerak cacing adalah seluruh tubuhnya. Nah, tubuh cacing itu terdiri dari otot-otot yang berfungsi untuk berpindah tempat. Yang ketiga adalah organ gerak pada ubur-ubur. Organ geraknya adalah tentakel. Nah, tentakel ubur-ubur ini berfungsi untuk bergerak ke tempat lain dan melindungi diri dari serangan musuh. Nah, berikut ini adalah isi dari tabelnya. Sekarang kalian bisa pause lalu kalian salin isinya ya di buku tulis kalian. Selanjutnya kita buka bukunya pada halaman 47. Di sana terdapat perintah ayo berkreasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Nah, kalian bisa lihat contohnya berikut ini. Ini adalah termasuk gambar realis ya anak-anak. Yang kedua adalah karikatur.
Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, berikut ini adalah contoh dari gambar karikatur. Yang ketiga, kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur atau berisikan humor atau candaan ya anak-anak. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Berikut ini adalah contoh gambar kartun. Yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Berikut ini adalah contoh dari gambar dekoratif. Jadi tugasnya adalah pada halaman 42 itu kalian mengisi tabel karakteristik. Sudah itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.